Menyikapi perkembangan daripada polemik atau gunjang-ganjing yang ada di tubuh PBNU, saya akan menyuguhkan sekitar ada penemuan-penemuan janggal sekitar 38 ya. 38 kasus penemuan kasus janggal-janggalnya di era kepemimpinan Rois Am saat ini. Di mana itu ada indikasi bahwa Rois Am saat ini itu memang ada upaya dari kelompok-kelompok mereka untuk membuat NU ini roboh. Nah, itu masih indikasi atau masih dugaan ya. Tetapi kalian bisa menilai sendiri setelah kalian melihat video yang akan saya sajikan. Jejak Rois Am PBNU, Kiai Miftahul Akhyar, masa khidmat 2021-2026. Saya awali dengan sebuah pertanyaan yang menggelitik publik. Mungkinkah berbagai manuver yang dipertontonkan secara vulgar oleh Rois Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar saat ini merupakan bagian dari misi perjuangan FPI dan HTI yang notabene mayoritas para klan Bengalawi yang sempat tertunda, yang ingin menegakkan sistem khilafah di Indonesia pada pemilu mendatang, sehingga siapapun yang dianggap menjadi penghalang harus dilibas dan disingkirkan? Nah, ini yang pertama. Adanya pertanyaan yang muncul ke publik ya, bahwa benarkah apa yang saat ini diupayakan untuk menggulingkan NU atau untuk merobohkan NU justru bukan dari luar. Kalau biasanya orang merobohkan sesuatu kan dari luar didorong agar roboh, akan tapi ini justru dirongrong dari dalam. Biar roboh bagaimana? Sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau, Pak Rois ini punya rekam jejak yang cukup dekat dengan yang namanya FPI ya, bahkan mendukung, bahkan Pak pernah mengatakan bahwa negara ini diuntungkan dengan adanya FPI lah. Pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat blunder ya. Cuman pertanyaan saya yang paling simpel, kenapa dulu kok bisa menjadi Rois gitu loh? Sedangkan ya menurut kami sih beliau ini Rois yang asobah ya. Tahu asobah ya? Asobah itu dalam ilmu faraid adalah sisa. Sisa itu ya sisa. Nah, asobah itu ada asobah binafsi, ada asobah malware. Kalau masuk asobah binafsi masih mending lah ya, nggak terbagi-bagi. Kalau udah asobah kemudian malware kan harus dibagi-bagi. Makanya kapasitasnya nggak begitu mumpuni gitu ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Rekam jejak Kiai Miftahul Akhyar menunjukkan bahwa beliau pernah menjadi salah satu pendukung FPI yang sangat militan. Dan kita semua tahu bahwa misi utama FPI adalah memperjuangkan tegaknya sistem khilafah dalam bernegara di Indonesia. Padahal sistem khilafah itu nggak ada yang berhasil. Sistem khilafah itu nggak dipakai di semua negara, bahkan di negeri Arab sendiri yang notabene di sana adalah aliran-aliran Wahabi, akan tapi justru tidak memakai sistem khilafah Islamiyah. Karena apa? Karena dianggap sistem itu nggak bakal membawa kemajuan, justru membawa kehancuran. Karena syariat yang ditegakkan itu syariat yang mana dulu? Kalau syariat Islam yang asli, ya, syariat Islam yang asli tuntunan Rasulullah masih bisa dijalankan, akan tapi ketika syariat Islamnya mereka, Islam dalam pemahaman mereka, maka seluruh Islam ini akan menjadi sempit. Ya, ajaran-ajaran Islam, pandangan-pandangan Islam itu akan sempit. Karena apa? Semuanya dikembalikan kepada mereka, tidak akan mengikuti perkembangan zaman. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, berikut rekam jejak Kiai Miftahul Akhyar selama menjabat sebagai Rois Am PBNU masa khidmat 2021-2026. A. Mengkarteker 15 PCNU. 1. Karteker PCNU Surabaya 2022. Karteker PCNU Brebes 2022. Karteker PCNU Langkat Sumut 2022. Karteker PCNU Pesawaran Lampung 2023. Karteker PCNU Jombang 2023. Karteker PCNU Ngawi 2023. Karteker PCNU Tanjung Balai Sumut 2023. Karteker PCNU Kepri 2023. Karteker PCNU Kuburaya Kalbar 2024.
Karteker PCNU Banyuwangi 2024, Karteker PCNU Kota Serang 2024, Karteker PCNU Makassar 2024, Karteker PCNU Kolaka 2025, Karteker PCNU Tapanuli Tenggar Sumut 2025, Karteker PCNU Kota Pekalongan 2025. B. Jadi menurut informasi ya bahwa beliau Pak Rois ini mempunyai apa ya istilahnya kayak menggunakan kewenangan penuh seakan-akan semacam itu loh ya. Di NU itu kalau nggak nurut sama dia maka tidak akan disetujui kepengurusannya. Bahkan ada mengkarteker sekitar 15 PCNU di karteker, diambil alih ya. Kepengurusannya diambil alih, dinonaktifkan, kemudian diperintahlah orang-orang yang ada di rombongan mereka untuk mengisi kekosongan tersebut, gitu lah ya. Dikosongkan semua ya, kepengurusan itu kemudian diisi oleh kelompok-kelompok mereka. 15 PCNU bayangkan. Dan masih ada 12 PWNU tingkat wilayah yang juga di karteker. Yuk, oke, kita simak. Mengkarteker 12 PWNU. 1. Karteker PWNU Kalbar 2022. Kalbar. Karteker PWNU Jatim 2024. Karteker PWNU Papua 2023. Karteker PWNU Kepri 2023. Karteker PWNU Kaltara 2023. Karteker PWNU Kalsel 2023. Karteker PWNU Lampung 2024. Karteker PWNU Maluku 2024. Karteker PWNU Kalsel 2024. Karteker PWNU Banten 2024. Karteker PWNU Riau 2024. Karteker PWNU Sumsel 2024. Dan masih ada lagi ya, bukan cuman itu, selain 15 PCNU yang di karteker dan 12 PWNU yang di karteker, masih ada juga di mana membatalkan atau tidak mau menyetujui hasil konvercap ya. Ada di sekitar 6 PCNU yang di apa ya istilahnya tidak disetujui hasil konvercapnya atau dibatalkan hasil konvercapnya. Karena apa? Karena dinilai juga tidak atau bukan orang-orangnya yang terpilih sebagai pimpinan-pimpinan di PC ya, di cabang-cabang masing-masing daerah. Oke, kita simak siapa saja dan daerah mana saja. C. Membatalkan hasil konferensi cabang atau 7 PCNU. PCNU Karawang 2022. 7 ya. Jombang 2022. PCNU Bogor 2025. PCNU Wonogiri 2025. PCNU Blitar 2024. PCNU Bogor. D. Kemudian ada lagi, masih ada sekitar 5 lagi yang mana tidak disetujui atau tidak direstui atau tidak diizinkan untuk mengadakan konvercap ya. Ini mungkin karena takut bahwa orang-orangnya tidak akan terpilih lagi. Dimanapun ada konvercap, kemudian terpilihlah ketua ya, Suriahnya, terus kemudian Tanfidiyahnya tingkat cabang. Ketika yang terpilih termasuk bukan dari rombongan mereka, maka itu akan dibatalkan juga atau tidak akan di-SK-kan. Bayangkan coba betapa luar biasanya penguasaan beliau di NU. Yuk kita simak di mana tidak diizinkan untuk mengadakan konvercap. Menolak rencana konferensi cabang ditolak. Atau 5 PCNU. PCNU Ngawi 2023. PCNU Banyuwangi 2023. PCNU Rembang 2024. PCNU Bojonegoro 2024. PCNU Seluma Bengkulu 2024. Ada 5 yang tidak diizinkan ya untuk mengadakan konvercap atau tidak disetujui untuk mengadakan konvercap ya, karena takut kalau sampai mengadakan konvercap nanti terpilih ternyata bukan orang-orangnya, maka akan jadi rusak, nggak ada pendukungnya lagi nantinya gitu loh. Akan tetapi sekarang orang udah pada melek media ya, jadi makanya inilah perlunya rekam jejak atau digital rekam digitalnya ya, kita bongkar kembali, kita suguhkan kepada warga Nahdien
Kita nggak punya suara untuk memilih Rois Am, kita nggak punya suara untuk memilih Ketua Tanfidiyah, akan tetapi kita bisa menyuarakan kepada warga Nahdliyin akar rumput untuk mengajak mereka berpikir yang mana yang kira-kira benar-benar untuk Nahdlatul Ulama ini yang bagus yang mana. Nah, video yang saya suguhkan tadi adalah video di mana pertemuan beliau juga kepada terhadap atau bersama Pak Umar ya, Pak Umar ya, ini bersama Pak Umar di pondok pesantren beliau di pondok pesantrennya Pak Miftah atau Pak Rais gitu lah ya. Jadi agar kalian tahu betapa dekatnya Pak Rais ini terhadap orang-orang ini loh. Orang-orang yang memang notabene sudah punya organisasi sendiri tapi ingin menguasai organisasi orang lain gitu ya. Oke, kita simak. Rekam jejak konflik. Konfliknya ini. Tahun 2000, kudeta di PCNU. Nah. Tahun 2008, melengsarkan Kiai Ali Mashham PWNU Jatim. Tahun 2023, memberhentikan Kiai Marzuki Mustamar dan Gus Salam dari PWNU Jatim. Benar. Tahun 2025, memberhentikan Kiai Yahya Staku dari Tanfis PBNU. Catatan, ini masih ada yang terlewat, di mana juga termasuk apa ya, termasuk mengkarteker PCNU Surabaya pada waktu itu, kalau nggak salah tahun 2022, yang kemudian diisi Tanfidiyahnya apa Suriahnya oleh Habib Umar Shah pada waktu itu, ya di karteker. Jadi ketika kepengurusan tidak berpihak atau pengurus-pengurusnya ini bukan dari orang-orang atau kelompok dia, maka semuanya akan dikarteker, akan dianggap itu gagal, akan dianggap apalah dengan berbagai alasan untuk bisa meredeli mereka semua. Dan ketika hasil konvercap yang sah, yang dengan izin dan juga petunjuk daripada pengurus pusat, kemudian kok ternyata orang-orang dari pengurus pusat itu kalah, maka tidak akan di-SK-kan juga, termasuk kesaksian daripada Kiai Mubarok sebagai PCNU Wonogiri. Oke, kita lanjut. hingga hari ini ada 5 PCNU di Jawa Barat yang belum mendapatkan SK, padahal SK dibutuhkan untuk memperoleh hibah dari Pemda kabupaten atau kota. Oke, saya ulang ya dalam video ini ya. Ini ada siapa? Padahal SK dibutuhkan untuk... Nah, ini ada Gus Ipul yang juga bersama Pak Kumar, di tempatnya siapa? Di tempatnya Pak Rais gitu lah ya. Jadi kalian bisa menilai sendirilah kelompok-kelompok mereka itu siapa saja, barisan mereka itu siapa saja. Makanya ketika kemarin ada gaduh, udah tenang saja. Ya tenang, wong kamu yang akan dicalonkan menjadi PLT-nya atau PJ-nya kok. Ya tenang-tenang saja. Berharap bahwa tambang itu bisa lancar gitu kan. Oke, lanjut. Peroleh hibah dari Pemda kabupaten atau kota. Jika pertanyaan awal postingan ini benar adanya, maka dapat ditarik satu benang merah. Bahwa konflik yang terjadi di PBNU saat ini bukan sekadar konflik internal, tetapi ada agenda yang jauh lebih besar yang patut menjadi kewaspadaan bersama. Ya, itu tadi ya, isi video yang saya suguhkan untuk kalian semua. Saya tidak sedang menebar fitnah, saya tidak sedang mengajak kalian untuk membenci seseorang ataupun untuk mencintai seseorang. Akan tetapi, dalam opini Arnews Media selalu mengajak kalian untuk berpikir secara logis, untuk berpikir memakai akal sehat kita, untuk berpikir memakai kewarasan kita secara objektif, mengesampingkan kecintaan kita terhadap seseorang atau sosok dan menyampingkan juga kebencian atau sentimen pribadi terhadap seseorang. Yuk kita terus berpikir secara logis, yuk kita terus berpikir secara akal sehat agar negeri ini menjadi selamat. Semoga video ini bermanfaat, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.